kita selalu bilang bahwa penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Padahal sebenarnya kalau gaya hidup itu cocok kalau seseorang itu punya pilihan. Jadi dia memilih untuk bergaya hidup mager, mau rebahan terus, nggak mau olahraga, makan tidak diperhatikan. Dia memilih dengan dia punya kesadaran penuh, dia well informed. Yang terjadi sekarang itu generasi Z ini juga terkungkung dalam keadaan sebenarnya nggak terlalu punya pilihan. Karena ada yang namanya determinan politik kesehatan dan ada namanya determinan komersial kesehatan. Yang tadi Mbak bilang itu adalah determinan komersial. Jadi dikepung oleh makanan yang tinggi gula, makanan yang serba instan, gaya hidup yang bisa rapat online aja, nggak usah jalan kaki dulu ke stasiun atau ke halte bus. Hal-hal yang seperti itu yang mendikte hidupnya generasi Z dan yang berikut, di mana mereka sebenarnya tidak terlalu punya pilihan, jadi mau nggak mau mereka harus mengkonsumsi itu. Tapi mereka punya, di sisi lain mereka punya health seeking behavior yang lebih baik. Makanya mereka mencari tahu informasi dengan ketersediaan informasi yang banyak. Dia cari tahu bisa olahraga apa, makan yang sehat tuh gimana. Jadi ada sedikit dalam tanda kutip melawan determinan komersial ini untuk bisa mendikte hidupnya. Tapi itu pun isolated pada generasi Z yang ada di Jakarta misalnya, atau yang bisa mencapai urban forest kalau dalam konteks PHCVS ini. Kami menginginkan sebenarnya ini diperluas. Tentu sebagai masyarakat sipil ini sesuai dengan kemampuan kami, tapi setelah itu mestinya bisa di-uptake oleh pemerintah ya, supaya kesadaran makin luas. Itu yang pertama. Kedua, pemerintah harusnya bikin regulasinya sehingga orang nggak usah susah-susah, sudah dengan sendirinya terbatasi. Determinan komersialnya tadi agak loss jadinya, dia jadi lebih punya opsi.